Nama saya Rohman Hidayah ya. Namanya siapa? Di mana rumahnya? Ya, kebetulan saya di sini tersesat di Jepang ya. Tersesat Sensei. Apa? Kok bisa ceritanya gimana kan dulu di Indonesia kayaknya backgroundnya bukan sembarangan nih. Bukan sembarangan. Ceritain dulu di Indonesia Ya. sekolahnya apa pendidikan terakhir? Ya, pendidikan terakhir mah S1 pendidikan Sensei. Pendidikan apa ini? Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam S1. Tapi kesininya salah jurusan. Kenapa kok bisa ke Jepang magang? Kan bisa ngajar di pesantren, di sekolah-sekolah. Nah, jadi ceritanya gimana ya Sensei? Awalnya sih saya juga pengen jadi seorang pengajar. Nah, terus ke Jepang itu nggak ada kepikiran pengen ngajar apa. Udah mau apa ya? Udah aja dulu lah ngajar mah kapan aja gampang. Karena teman-teman tahu sendiri lah masalah pendidikan di Indonesia seperti apa. Ya pertama gajinya yang 300.000 sebulan itu cukup apa Sensei biasanya? 300.000 sebulan. Iya. 300.000 sebulan. Itu dari berapa itu? Kok murah banget? Ya kemarin Sensei, saya sebelum berangkat ke sini itu Dulu 300.000 di 2000 berapa? 2011. Di bangunan sehari 50.000. Nah, masih kalah saya. Di Jakarta. Masih kalah. Ya, tadinya gini, saya ngeluh. Awal-awal kan saya bukan seorang pengajar. Emang saya orang yang jualan beras juga. Ya. Di jualan beras di Ecer tiap hari ya peganglah uang 100.000 sehari. Terus ya kalau buat makan buat sehari-hari ya cukup lah buat anak istri gitu. Tapi setelah waktu itu ada istilahnya saya kena tipu sama saudara yang ngakunya saudara, padahal saudara jauh sih. Ya dipercaya sama bapak saya. Jadi si uang modal itu istilahnya hilang lah. Sekitar kalau disebutin ya sekitar 50 juta hilang sama dia. Satu semester ya. Di Jepang 60 seharusnya satu semester. Ya, lumayan syukur saya kesini alhamdulillah. Walaupun banyak ngeluhnya juga, tapi sebenarnya manusia nggak ada syukurnya sih ya. Ya nggak bakal ada puasnya. Kan ada satu ungkapan tuh, manusia tidak akan pernah merasa kenyang sebelum dia memakan tanah. Ya Sensei ya, makan tanah Sensei. Jangan dimakan lah tanah. biar kenyang langsung itu tanah pondasi. Emang kerjanya di sini di bidang apa? Di itu kalau di Indonesia itu kita bilangnya apa ya? Tukang besi. Jadi kita bikin pondasi bangunan, tapi pondasi kalau di Indonesia kan pondasinya pakai batu tuh. Batu sama coran. Kalau di sini kita bikin rangka besi dulu, baru coran. Rangka besinya dicor gitu? Iya, dicor. Jadi setelah kita merakit itu dicor. Oh, itu sebagai pondasi bawahnya gitu? Nah, sebagai pondasi bawahnya. Nggak ada batu-batu besar kayak di Indonesia. Oh, berarti nanti bisa diterapin di Indonesia berarti Mas? Bisa bikin perusahaan sendiri? Belum. Kalau di Indonesia udah banyak perusahaan-perusahaan konstruksi belum? Ya mungkin kalau perusahaan-perusahaan gede itu biasanya milik asing sih kebanyakan. Bisa juga nanti ya. Kayak saudara-saudara kalau di saya. Jepang kan ini konstruksinya beda-beda namanya. Yang besi doang gitu ya. Kalau di Indonesia kan semua ya diborong. Nah beda-beda sih kalau di Indonesia. Kalau yang proyekan kecil ya bisalah borongan gitu. Kayak bikin perumahan. Terus ini udah berapa bulan nih Mas di Jepang? Ya sampai sekarang itu mungkin alhamdulillah 1 tahun. 12 bulan. 12 bulan berarti ya. Ya 12 bulan sekarang saya alhamdulillah udah mulai terbiasa sama budaya kerja orang sini. Terus bedanya apa Mas kan udah 1 tahun tuh di sini dengan di Indonesia. Terutama religinya nih, keagamanya, ibadahnya gitu-gitu. Gimana nih? Waduh. Pokoknya the best pokoknya di sini. Jadi apa yang kita pelajari di Indonesia di sini kita harus bisa benar-benar diuji Sensei. Pertama diuji masalah jauh dari istri.
Cimang goseng. Apa itu? Ya, istilahnya kalau kita kan niatnya kita mau main tuh ke teman kita. Tapi pas di stasiun pasti abade. Nah, di situ kita benar-benar diuji. Selanjutnya itu waktu sholat. Nah, waktu sholat sebenarnya ada kan teman-teman di YouTube yang bilang, di Jepang gak bisa sholat. Bukan gak bisa sholat, itu bisa kita sholat sebenarnya. QK, Hiruyasumi gitu ya? Itu bisa. Hiruyasumi itu kita bisa sholat tuh. Kita punya waktu 1 jam buat Hiruyasumi. Terus untuk waktu asar sebenarnya nggak terlalu itu juga sih, kita harus tahu waktunya aja. Nah kalau maghrib kita udah pulang, udah di rumah. Ya memang kalau buat sholat itu kan ya baiknya di masjid. Tapi yang namanya tempat sujud itu dimanapun sama. Ya selama itu buminya milik Allah, nah kita bisa sujud di situ. Kalau di daerah sini ada masjid nggak Mas? Ada sih. Ada. Dekat di sini. Udah pernah sana belum? Udah. Tapi pas Jumatan ini susah banget. Jumat kerja soalnya. Kalau kesana hari apa? Sabtu, Minggu? Apa? Kalau ke masjid Jumatan hari apa? Bukan Jumatan. Bukan pas Jumatan, maksudnya pas hari biasa. Hari biasa ya. Ya kalau buat hari-hari biasa kita kerja. Enggak, hari Sabtu Minggu maunya pernah ke masjid enggak? Nah, Pas libur. Nah, itu. Sekali-kali lah, ayolah kita ke masjid, merapatkan barisan. pokoknya pas libur. Ya minimal sebulan 4 kali lah pas hari libur. Berapa kilo sih ke sini ke masjid? Enggak jauh. Kita kan ke Genba juga itu ngelewatin. Berapa lama? Kalau naik mobil berapa? Kalau naik mobil ya 20 menit. 20 menit sepeda naik mobil. Berarti 30 menit sepeda. Lebih cepat sepeda sih. 8 kilo, 10 kilo. Sekitar situ. Ya pas kemarin juga pas bulan puasa. Sebenarnya nggak boleh itu sama si Saco. Nggak boleh puasa. Terus puasa full nggak kemarin? Alhamdulillah full. Tapi ya sembunyi-sembunyi Sensei. Jadi pas tapi akhirnya tahu nggak kalau puasa? Belum tahu. Tapi emang udah dikasih tahu sebelumnya. Oh ya nanti bilang aja, aku tahun kemarin full loh gitu. Kalau nanti mau puasa lagi. Takutnya bilangnya nanti kecapean, pingsan, terus kecelakaan kerja, bilangnya gitu. Yang paling beda kerja di Indonesia sama di Jepang apa Mas? Ya paling beda itu masalah kesigapan waktu sih Sensei. Jadi emang orang Jepang gak semuanya satset juga, enggak. Malah ada juga orang yang Jepang lelet juga ada yang sama-sama dimarahin juga. Malah dia itu udah lebih lama dari kita gitu. Tapi nggak bisa-bisa. Iya. Jadi ya jangan sampai buat teman-teman yang mau kesini terus nggak pede sama orang Jepangnya sama aja orang Indonesia atau mau orang Jepang juga sama aja. Ya paling bedanya itu masalah itu saja, masalah gaji. Gaji beda. Bukan masalah lebih tinggi. Emang kalau masalah lebih tinggi emang benar. Tapi istilahnya layak lah. Antara waktu kerja. Oke. Ini mie-nya udah matang teman-teman. Iklan Indomie sponsor. Ini Yanto bukan Yanti. Aduh, Indomie emang luar biasa ya sampai Jepang ini. Sumpit boleh, sendok boleh. Garpu. Sumpit aja nggak apa-apa. Yang saya kan pernah juga tuh. Ya sama kayak saya bilang pernah dikonstruksi di Indonesia juga. Nah, konstruksi Indonesia itu saya pernah ditahan uang kita ya. Nggak dibayar. Nah, di situ saya mandornya ternyata tidak amanah. Emang tidak semuanya begitu memang. Tapi ada. Ya, makanya
rasa saling percaya itu harus benar-benar itulah. Tapi beratan kerja di konstruksi Indonesia apa di sini? Kalau masalah konstruksi itu Sama. sama aja sih, sama-sama. Mungkin di sini beratnya karena bahasa sama budaya beda. Enggak, jauh dari istri. Jauh dari istri beratnya. Enggak. Jauh dari istri ya, mending kita jauh-jauhan dulu aja ya, mumpung masih muda. Terus ya saling itu aja lah, saling percaya. Ya saja. Iya. Masa Saya juga jauh, istri Nagoya saya di sini Iya. sekarang. Ya istilahnya gini. Misalkan kita mau ngerantau nih kemana, ke Cikarang, misalkan rumahnya di Subang. Ya sama-sama ninggalin istri, sama-sama sama-sama ninggalin anak, sama-sama ninggalin orang tua. Terus kalau masalah gaji lebih baik di Jepang, ya mending ke Jepang aja. Iyalah ya. Jadi cowok harus bisa berjuang ya Mas. Iya, harus ngambil resiko lah. Harus bisa bertahan. Ngambil resiko. Berarti untuk sharing kali ini kita sekian karena Indomie sudah menanti. Sudah lapar ini. Teman-teman. Oke, terima kasih Mas ya, semangat ya 3 tahun. Oh ya harus. Nanti videonya di tag kalau udah 3 tahun. Oke, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.